Selamat malam sahabat YouTube, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel YouTube Media 24 Official. Sabtu tanggal 31 Mei tahun 2025. Durian Bungkuk, masyarakat mengadakan rapat seluruh petani jagung yang memanfaatkan lokasi lahan tidur ex-HGUPT Inang Sari yang sudah berakhir sejak lama. Rapat ini dipimpin langsung oleh pendamping hukum masyarakat, yaitu Bapak Menteri. Ini penjelasan dari Bapak Menteri untuk masyarakat yang menggarap lahan tidur ex-HGUPT Inang Sari. Sementara kita mengetahui Bapak-bapak dan saudara-saudara bahwa lahan yang digarap oleh masyarakat pada saat ini terlantar mulai dari tahun 2006 balik. Iya dong? Tidak pernah digarap dan tidak pernah dimanfaatkan. Sementara masyarakat lingkungan dari PT Inang Sari tidak pernah tersentuh untuk secara positif, baik pembangunan, baik kesejahteraan, baik sosial. Pernah tidak tersentuh Bapak dan saudara-saudara kadonya? Tidak pernah kan? Makanya untuk itu masyarakat atau atas nama kelompok pemuda Durian Bungkuk dan Padang Mardani inisiatif menggarap lahan ini untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Kemudian mendukung program Presiden Prabowo, yaitu swasembada pangan. Sebab Prabowo itu Bapak dan saudara-saudara sangat murka mendengar kalau ada lahan yang tidak dimanfaatkan, sementara masyarakatnya tidak sejahtera, susah. Jadi barang Prabowo tuh, barang Presiden tuh, itu dalam program kerajonya 100 hari. Kemudian Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya yakin dan percaya bagi awak yang hadir gini, muncul pertanyaan bagi diri kita sendiri. Secara kepastian hukum, secara legalitas, legal standing dan lain-lain, kondisi tanah ex-HGU ku bahasa banaya. Yo? Sebab awak pun di situ statusnya cuma menggarap untuk bakabun jagung, memanfaatkan lahan tidur. Kalau status kepemilikan, status hak, awak tak tahu deh. Ada yang tahu? Apakah itu punya pemerintah? Apakah itu punya nenek mama? Ada yang tahu? Jujur, Ambo sampaikan kepada bapak dan saudara-saudara gini, semenjak Ambo menerima kuasa dari pemuda Padang Mardani sampai kini, lahanku yang Ambo dapet dua yang punyanya. Yang pertama ada yang mengklaim itu adalah tanah negara, erpah peninggalan di masa Belanda dulu. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan kamu berasa tanahku tanah ulayat. Tanah ulayat yang diberikan oleh Belanda kepada nenek mama 8 penghulu yang menandatangani. Di dua hal itulah informasi yang Ambo dengar, Ambo belum dapat pasti sampai kini membenarkan apakah ikut tanah negara, apakah ikut tanah ulayat. Ambo belum dapat oleh bapak dan saudara-saudara. Bahwa menentukan apakah ikut tanah negara, apakah ikut tanah ulayat, tentu butuh pembuktian dokumen. Secara hukum, pembuktian dokumen itulah yang membuktikan keabsahan SHM kepemilikan sebuah tanah. Jadi untuk itu bapak dan saudara-saudara, biarlah pihak-pihak terkait saja yang menyampaikan kepada kita, tanah aku tanah sia, kalau tanah negara izinkan awak berkabut. Model sepuluh sebaliknya, kalau ikut tanah ulayat izinkan kita berkabut. Dengan konsep apapun konsekuensinya kita siap. Iya kan? Dalam artian kata bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Jadi untuk itu bapak dan saudara-saudara, Ambo berharap kepada kita yang hadir pada hari ini, apabila ikut mulai proses, ada yang ingin diproses hukum, ada bapak dan saudara-saudara yang dilaporkan, terus yang di Padang Mardani ada beberapa orang yang dilaporkan, ada yang lah dipanggil, proses hukumnya sedang berjalan. Andaikan itu tersebut bulu dewa, basuh cia bapak dan saudara-saudara jangan sampai pacah. Maka bapak beladang di sini. Kalau pertanyaan itu muncul, jawabannya cieknya. Kami bakabun di situ atas keinginan kami bersama. Tak ada bahasa mereka, si A itu menyuruh apa, si B itu menyuruh apa. Berarti otomatis semua awak mengambing hitamkan seseorang.
Setuju Pak Sadonya? Setuju. Kalau ada yang mengatakan kami peladang itu yang menyuruh, berarti itu pengkhianat Bapak-bapak dan saudara-saudara. Ingin mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Ingat apa-apa dan saudara-saudara. Kalau masyarakat bersatu, tidak ada yang tidak bisa. Kuncinya persatuan dari awak. Awak orang yang tunduk dan patuh terhadap aturan dan hukum. Cobalah pemangku-pemangku kepentingannya panggil awak. Nyu duduk bersama awak. Salahkah karajo awak memanfaatkan lahan tidur dan HGU-nya pun lah habis? Kemudian lagi apa-apa dan saudara-saudara, itu bahasa yang bisa Ambo pertanggungjawabkan. Sim investigasi Ambo pun lah bertanya ke pihak ATR BPN, ada nak permohonan perpanjangan dari PT Inang Sari terkait HGU 1, perpanjangan HGU-nya dijawab dengan lantang dan jelas oleh orang ATR BPN. Sampai kini ya Pak Lunado permohonan perpanjangan HGU Redo. Itu bisa dipertanggungjawabkan dan rekamannya ada di Bapak dan saudara-saudara. Sebenarnya Bapak dan saudara-saudara, peran pemerintah dalam hal itu memfasilitasi lah. Serupa pemerintahan negari, pemerintahan daerah Kabupaten Agam, karena statusnya kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Agam terkait tanah ulayat, terkait tanah negara, itu adalah sifatnya pengawasan. Bahkan Bapak dan saudara-saudara, temuan dari tim investigasi Ambo ada yang mengatakan HGU 1 awalnya HGU-nya sekian hektar, HGU 6 awalnya sekian hektar, HGU 7 awalnya sekian hektar. Sampai kini ada yang dulunya 600 sekian hektar tinggal cuma 20 hektar. Tentu muncul pertanyaan bagi awak kepada pemerintah daerah Kabupaten Agam. Sampai di mana pengawasan yang diamanahkan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Agam? Kenapa hal itu selama ini tidak pernah dipersoalkan, sementara masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur dipersoalkan? Tentu muncul pertanyaan bagi awak. Nah, iya Pak dan Saudara. Maka untuk itulah kuangku Bapak-bapak dan saudara-saudara, dari awal Ambo nyampaikan tadi, Ambo berharap kepada masyarakat yang Ambo dampingi, mereka itu adalah orang-orang yang taat dan tunduk terhadap aturan dan hukum. Ambo tidak pernah ingin mendengar ada beko tanaman orang dirusak. Contoh di AGU 1, ada batang coklatnya dosa dewai. Tumbuhan-tumbuhan liar aja yang wak berasihan. Coklat dari jarak sekian meter itu yang wak tanam jaguang. Yo? Sebab beko jan orang mencari-cari sampai lantai ke jatuh. Makanya untuk itu Bapak dan saudara-saudara, majulah awak dengan konsep bersama, tapi dengan catatan jangan pernah awak berfikir tanah yang digarap untuk kebun jaguang ini tuak hak milik dan selama-lamanya panjang prosesnya Pak dan saudara. Dan itu pun tekad Ambo sampai kini masih bertekad bahwa supaya yang lahan yang digarap itu di bawah kewenangan koperasi yang ada dibentuk di siko. Makanya Ambo sampaikan kepada kakanda jurnalis, bentuk dan legalitaskanlah segera mungkin koperasi. Di bawah koperasi itulah wadah wak beko untuk bisa berkabun selamanya di lahan ex-HGU, yaitu ex-HGU 1. Setuju Bapak dan Saudara? Aku yakin dan optimis Bapak dan saudara-saudara, kalau kita kedepankan rasa kebersamaan, kita kedepankan sebagai tuntutan untuk azas keadilan kepada kita semua. Kalau pemerintah atau negara ingin mempersoalkan masalah tanah, dipersoalkan masyarakat yang berkabun jaguang, persoalkan pula pelang-pelang yang tagak yang serupa pasum dan yang lain. Persoalkan pula selama kau AGU-nya sekian hektar, kok tinggal sekian hektar lain. Iya kan? Masa awak yang cuma memanfaatkan kebun jagung, kebun jagung dipersoalkan, sementara HGU-nya dulu 600 sekian hektar, tinggal 20 hektar mereka tutup mata. Pelanggarannya disitulah yang paling bare apa-apa dan saudara-saudara. Itu toh kalau kita tidak boleh berlahan di sini, kita tentu melihat konsepnya seperti apa pemerintah menata lahan ini. Harus jelaskan status tanah ini punya negara apakah punya ulayat.
Karena sampai sekarang Bapak dan Saudara, ada beberapa nenek mama yang masih mengklaim kepada saya, kami punya bukti bahwa ini adalah tanah ulayat yang diberikan oleh orang Belanda kepada 8 nenek mama yang menandatangani surat itu. 38, tapi yang menandatangani 8 orang Pak Yoro. 8 orang yang menandatangani surat dari zaman Belanda tadi. Jadi tentu itu akan kita uji dokumen-dokumen itu. Kalau nenek mama serius ini nanti untuk menggugat, menyatakan itu adalah tanah ulayat, kita serahkan ke pemangku adat. Namun prinsipnya bagi awak ini memanfaatkan lahan tidur untuk meladang jagung. Yo. Untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi masyarakat lingkungan. Karena selama ini saya mendengar langsung pernyataan dari masyarakat lingkungan, mereka tidak pernah tersentuh secara positif oleh perusahaan PT Inang Sari. Sementara Bapak dan Saudara, undang-undang mengamanahkan kepada sebuah perusahaan, masyarakat lingkungan itu adalah tanggung jawab PT. Jadi mungkin itu yang dapat mau sampaikan kepada angku-angku, bapak-bapak dan saudara-saudara. Namun sekali lagi mau berharap dan menyampaikan kepada kita sedunia, buktikan kepada publik bahwa awak adalah orang-orang yang tunduk dan patuh terhadap aturan dan hukum. Yo. Jangan pernah kita mengambil tindakan sendiri, main hakim sendiri, batu pun keraju awak, salah pun orang. Kalau awak melakukan hakim sendiri, awak tetap salah. Yo Bapak? Setuju kita sadonya? Setuju awak nado yang pengkhianat? Kalau setuju kita buktikan apa-apa dan saudara-saudara. Insyaallah. Karena dari Madima pun ambo berjuang untuk kepentingan masyarakat, yang ambo evaluasi pertama dulu adalah orang-orang yang pengkhianat. Kalau ada yang pengkhianat dalam kelompok tadi, mending keluar dengan secara baik. Sebab pengkhianat itu tidak beda dengan sebuah benalu. Tahu benalu? Barapun subur yo, barapun kekuatan waktu ini, ada pengkhianat dalamnya. Yang subur tadi mati di buahnya, yang kuat kompak tadi hancur di buahnya. Makanya benalu itu harus dibunuh. Pengkhianat itu tidak boleh aduh. Kalau ada yang merasa pengkhianat, sebelum dicaliak dan tim mending keluar aja secara baik-baik. Tujuan dan visinya lah beda.